Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmu Top. Sungai Efrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat, membentang sejauh 2.800 km dan melewati beberapa negara seperti Turki, Suriah, dan Irak. Sungai ini sangat penting dalam sejarah dan budaya manusia, karena telah menghidupi komunitas pertanian dan kota-kota besar berkembang di Mesopotamia yang dianggap sebagai tempat lahir beberapa peradaban paling awal di dunia. Selain itu, Sungai Efrat juga merupakan sungai yang sakral dan penting dalam beberapa agama. Di dalam agama Islam, Sungai Efrat merupakan salah satu tanda akhir zaman. Dari sekian tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis, salah satunya adalah tentang surutnya Sungai Efrat. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat menjadi surut airnya, sehingga nampaklah sebuah gunung dari emas. Banyak orang-orang yang berada di situ berperang untuk memperebutkannya. Maka terbunuhlah 99 dari 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat dalam peperangan itu berkata, 'Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu.'" Dalam agama Kristen dan Yahudi, Sungai Efrat disebutkan dalam Alkitab dan Taurat sebagai salah satu 4 sungai yang mengalir dari Taman Eden. Ada banyak nubuatan Alkitabiah yang dikaitkan dengan mengerinya Sungai Efrat. Salah satunya adalah Yesaya 11:15. Tuhan akan mengeringkan teluk laut Mesir, dengan angin yang terik ia akan menyapukan tangannya ke atas Sungai Efrat. Dia akan membaginya menjadi 7 aliran sungai, sehingga siapapun dapat menyeberang dengan menggunakan sandal. Kekeringan sebagaimana disebutkan dalam keyakinan agama-agama Samawi ternyata benar-benar terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Sungai Efrat telah mengalami kekeringan yang parah. Dalam sebuah laporan pada 2021 silam, sungai ini diprediksi bakal kering total pada 2024 mendatang. Keruntuhan total sistem sungai akan menyebabkan bencana bagi wilayah tersebut. Jutaan orang di seluruh Turki, Suriah, dan Irak bergantung pada Tigris Efrat untuk mendapatkan air. Kekeringan ini dapat menyebabkan kelangkaan air dan kehilangan sumber daya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Selain itu, kekeringan juga dapat memicu konflik antara negara-negara yang berbagi sumber daya air. Dengan mengeringnya Sungai Efrat, banyak orang yang bertanya-tanya, apakah hal ini ada hubungannya dengan hari kiamat? Banyak yang memprediksi bahwa keringnya Sungai Efrat merupakan pertanda hari kiamat sudah dekat ya. Setidaknya, manusia harus bersiap menyambut kedatangan hari akhir. Surutnya air Sungai Efrat dan Tigris selama 3 tahun terakhir telah mengungkap banyak situs arkeolog yang terendam di perairan yang telah melintas 6 era sejarah, termasuk Sumeria, Akkadia, Asyur, Yunani, Bizantium, dan juga era peradaban Islam. Berikut ini adalah penemuan-penemuan aneh dan menakutkan yang pernah ditemukan oleh para arkeolog di sungai yang menjadi pertanda kiamat bagi 3 agama ini. Simak videonya sampai selesai ya guys. Eits, tapi tunggu dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Makam Raja Gilgamesh. Pada tanggal 2 April 2003, tim ekspedisi yang dipimpin oleh John Fassbinder dari Departemen Monumen Sejarah Bavaria, Jerman menemukan seluruh kota Uruk, termasuk makam Gilgamesh yang berada di bawah Sungai Efrat yang mengering tuh guys. Penemuan ini menjadi salah satu penemuan arkeologis terbesar pada abad ke-21. Uruk adalah salah satu kota tertua di dunia yang dibangun pada sekitar 4500 sebelum Masehi. Kota ini adalah pusat peradaban Sumeria dan merupakan rumah bagi Raja Gilgamesh yang memerintah pada sekitar 2600 sebelum Masehi. Gilgamesh adalah tokoh utama dalam Wiracarita The Epic of Gilgamesh, sebuah karya sastra tertua di dunia yang berasal dari Mesopotamia yang ditulis pada sekitar 2100 sebelum Masehi. Wiracarita ini menceritakan kisah Gilgamesh, seorang raja yang kuat dan bijaksana yang melakukan berbagai petualangan untuk mencari makna hidup. Gilgamesh dikisahkan pernah bertarung dengan seekor singa untuk melindungi rakyatnya. Pertarungan ini merupakan salah satu kisah yang paling terkenal dalam wiracarita tersebut. Epos tersebut menggambarkan Gilgamesh sebagai manusia raksasa dengan tinggi 17 kaki atau sekitar 5 meter. Gilgamesh dimakamkan di bawah Sungai Efrat. George Fassbinder dan timnya menemukan makam Gilgamesh di bawah Sungai Efrat yang mengering.
di sebuah area yang dikenal sebagai Area K. Area K adalah area yang telah lama diyakini sebagai tempat makam Gilgamesh, berdasarkan deskripsi dalam epos tersebut. Makam Gilgamesh ditemukan dalam kondisi yang baik, terlindungi oleh lapisan lumpur dan pasir, dan makam tersebut terdiri dari sebuah ruangan bawah tanah yang dilapisi dengan tanah liat dan batu bata. Di dalam ruangan bawah tanah ditemukan sebuah peti mati yang terbuat dari kayu. Peti mati tersebut telah rusak parah, tetapi tim arkeolog berhasil menemukan berbagai sisa-sisa tulang manusia di dalamnya. Sisa-sisa tulang tersebut diyakini adalah Gilgamesh. Selain makam Gilgamesh juga ditemukan prasasti dengan gambar Gilgamesh yang sedang bertarung dengan seekor singa loh guys. Di bawah gambar tersebut terdapat tulisan dalam bahasa Sumeria yang menceritakan kisah Gilgamesh melawan singa. Prasasti ini juga merupakan bukti kekayaan budaya peradaban Sumeria yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Penemuan makam Gilgamesh merupakan salah satu penemuan arkeologis paling penting dalam beberapa dekade terakhir. Penemuan ini memberikan bukti otentik tentang keberadaan Raja Gilgamesh yang selama ini hanya dikenal dengan cerita rakyat dan epos. Kota Zakiku. Pada tanggal 6 Juni 2022, Departemen Purbakala di Dohuk di wilayah Kurdistan, Irak mengumumkan penemuan sebuah kota dari Kekaisaran Mitanni yang berusia 3.400 tahun yang muncul ketika air di lembah sungai Tigris surut. Menurut Direktur Departemen Purbakala Dohuk Belspivkani, kota tersebut secara historis dikenal sebagai kota Talbes atau kota Zakiku. Kota ini disebutkan dalam teks-teks Babilonia dan diyakini sebagai pusat penting di Kekaisaran Mitanni sejak 1550 hingga 1350 sebelum Masehi, yang menguasai sebagian besar Mesopotamia Utara dan Syuriah. Didirikan sekitar 1800 sebelum Masehi oleh Kekaisaran Babilonia kuno yang berkuasa di Mesopotamia antara abad ke-11 dan 15 sebelum Masehi. Zakiku menjadi kota perdagangan penting di kawasan tersebut selama sekitar 600 tahun sebelum diguncang gempa dan kemudian ditinggalkan penduduknya. Ketika volume air berkurang, Zakiku yang berada di wilayah Kurdis itu muncul kembali. Para arkeolog secara spontan memutuskan untuk melakukan penggalian penyelamatan bersama di Gimune. Mereka bekerja sama dengan Direktorat Purbakala dan Warisan di Duhok, wilayah Kurdistan, Irak. Mereka menggali dan mendokumentasi setidaknya sebagian dari kota besar dan penting ini secepat mungkin sebelum tenggelam kembali. Dalam kota Zakiku yang luas tersebut ditemukan istana dan beberapa bangunan lain, pagar besar dan teks-teks berhuruf paku, tembok dan menara, bangunan penyimpanan bertingkat dan monumental, dan juga kompleks industri. Para peneliti bahkan hingga terkejut melihat betapa terawatnya dinding tersebut yang tampak masih sangat bagus meskipun telah berada di bawah air selama lebih dari 40 tahun dan meskipun juga bangunan ini terbuat dari batu bata lumpur kering. Kehidupan sehari-hari orang Zakiku. Masih seputar penemuan kota-kota Zakiku. Kota ini memiliki rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat dan kayu serta saluran irigasi yang masih berfungsi. Para arkeolog juga menemukan alat-alat pertanian, perhiasan dan artefak lainnya yang memberikan gambaran tentang kehidupan orang Zakiku. Penemuan lain yang menarik adalah sebuah kuburan kuno yang berisi sisa-sisa manusia. Para arkeolog menemukan bahwa orang Zakiku dimakamkan dengan pakaian, perhiasan, dan alat-alat yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa orang Zakiku memiliki budaya yang kaya dan kompleks. Penemuan-penemuan ini memberikan gambaran baru tentang kehidupan sehari-hari orang Zakiku. Mereka menunjukkan bahwa orang Zakiku adalah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Mereka hidup di tepi sungai Efrat yang menyediakan mereka dengan sumber air, makanan, dan transportasi. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa orang Zakiku telah beradaptasi dengan perubahan iklim. Mereka tidak mengembangkan sistem irigasi yang canggih untuk mengatasi kekeringan. Penemuan-penemuan ini penting karena mereka membantu kita untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Mesopotamia. Kastil Hastik. Pada tahun 2021, sebuah tim arkeolog dari Suriah menemukan sebuah kastil kuno di Sungai Efrat yang mengering. Kastil tersebut terletak di dekat kota Hastik, Suriah, dan diperkirakan berasal dari abad ke-12 sebelum Masehi.
Kastil ini dibangun oleh bangsa Asyur yang merupakan salah satu peradaban kuno terbesar di Mesopotamia. Penemuan kastil ini merupakan salah satu penemuan arkeologis terpenting di Syria dalam beberapa tahun terakhir. Kastil Aztek dibangun di atas bukit yang menghadap ke Sungai Efrat. Kastil tersebut memiliki tembok tinggi dan menara yang kokoh. Di dalam kastil, para arkeolog menemukan berbagai artefak, termasuk keramik, patung, dan senjata. Artefak-artefak tersebut menunjukkan bahwa kastil Aztek adalah sebuah kastil militer yang penting. Kastil ini digunakan untuk mengawasi Sungai Efrat dan melindungi wilayah Asyur dari serangan musuh. Penemuan kastil Aztek merupakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Syuriah. Kastil ini memberikan wawasan baru tentang sejarah dan budaya bangsa Asyur, serta bukti baru tentang kekeringan yang terjadi di Sungai Efrat. Pemukiman Meribeth. Pemukiman Meribeth adalah sebuah situs arkeolog yang terletak di tepi Sungai Efrat, di utara Suriah. Situs ini pertama kali ditemukan dan dieksplorasi oleh tim arkeolog Prancis pada tahun 1964. Pemukiman Meribeth dianggap sebagai salah satu pemukiman manusia tertua di dunia, dengan jejak manusia yang ditemukan di situs ini berasal dari sekitar 10.000 sebelum Masehi. Pemukiman Meribeth memiliki struktur yang sangat kompleks dan terdiri dari beberapa bangunan yang saling terhubung. Bangunan-bangunan ini dibangun dengan menggunakan batu bata dan tanah liat, serta dilengkapi dengan sistem drainase yang canggih. Dan selain itu, pemukiman ini juga memiliki beberapa tempat penyimpanan makanan dan tempat pembuatan alat-alat dari batu. Selain itu juga ditemukan beberapa artefak penting seperti patung-patung kecil dari tanah liat, perhiasan, dan alat-alat dari batu. Artefak-artefak ini memberikan gambaran tentang kehidupan manusia pada masa Neolitik. Pemukiman Meribeth merupakan salah satu contoh penting dari apa yang dikenal sebagai revolusi Neolitik, ketika manusia mulai beralih dari gaya hidup berburu dan mengumpulkan ke pertanian dan pemukiman tetap. Dalam hal ini, Meribeth dihuni oleh orang-orang yang mulai bercocok tanam dan menjinakkan hewan yang merupakan perubahan besar dalam sejarah manusia. Tim arkeologi yang menemukan dan menggali Meribeth dipimpin oleh arkeolog Prancis, Frans van Leer dan Jacques Calvin. Mereka menemukan bukti dari 3 fase penghunian berbeda di situs ini, masing-masing menunjukkan perkembangan dalam teknologi dan gaya hidup. Penemuan dan penelitian di Meribeth telah memberikan wawasan penting tentang awal sejarah manusia dan peralihan ke gaya hidup yang lebih menetap dan pertanian. Arkeolog yang menemukan dan menggali situs ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang periode ini dalam sejarah manusia. Pemakaman di dasar danau. Pada Agustus 2022, para arkeolog mengungkapkan penemuan situs pemakaman arkeologi besar di bendungan yang mengering di Sungai Efrat, Suriah Timur. Situs ini diyakini berasal dari peradaban Bizantium dan ditemukan di Provinsi Raqqa, membentang di area yang seluas di tepi timur danau bendungan Efrat yang juga dikenal sebagai Bendungan Tapko. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan arkeologi terbesar di Syuriah dalam beberapa tahun terakhir. Situs ini diperkirakan memiliki lebih dari 1.000 makam, dan sebagian besar masih terkubur di bawah air. Para arkeolog telah menemukan berbagai artefak di situs, termasuk perhiasan, keramik, dan alat-alat logam. Situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, selama periode Bizantium di Syuriah, dan pada saat itu, daerah ini merupakan pusat penting bagi Kekaisaran Bizantium. Situs ini kemungkinan merupakan tempat pemakaman untuk orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, guys. Makam tersebut ditemukan di bawah tanah di kedalaman sekitar 2 meter. Makam tersebut berukuran sekitar 3 meter persegi dan terbuat dari batu bata. Keenam kerangka tersebut diyakini merupakan anggota keluarga yang sama. Mereka dimakamkan dengan berbagai barang perunggu, termasuk gelang, kalung, dan anting-anting. Barang-barang perunggu tersebut menunjukkan bahwa keluarga tersebut memiliki situs sosial yang tinggi. Dan penemuan ini menambah pengetahuan kita tentang sejarah Mesopotamia kuno. Makam ini menunjukkan bahwa kota Tel Hammokar adalah pusat perdagangan dan budaya yang penting pada masa itu. Kota kuno Naniwa. Pada tahun 2016, para arkeolog menemukan sisa-sisa kota kuno Naniwa di dekat Sungai Efrat yang mengering. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan arkeologi terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Kota kuno Naniwa adalah ibu kota Asyur yang merupakan salah satu peradaban paling kuat di dunia kuno.
Kota ini terletak di tepi sungai Tigris di wilayah yang sekarang menjadi Irak. Niniwa mencapai puncak kejayaan pada abad ke-7 sebelum Masehi ketika menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting. Kota Niniwa dikenal sebagai kota yang sangat besar dan megah, guys. Menurut kitab Yunus, kota ini memiliki tembok yang mengelilinginya sepanjang 13 km dan lebar 2 meter. Kota ini juga memiliki berbagai kuil, istana, dan taman yang indah. Pada tahun 612 sebelum Masehi, Niniwa dihancurkan oleh koalisi antara Media dan Babilonia. Peristiwa ini dicatat dalam Alkitab sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan penduduk Niniwa. Di antara penemuan yang paling penting adalah tembok kota, istana, dan kuil. Tembok kota masih berdiri setinggi 10 meter di beberapa bagian. Istana Niniwa adalah salah satu istana terbesar di dunia kuno, dan kuil Niniwa adalah tempat pemujaan dewa dewi Asyur pada masa kuno. Penemuan kota Niniwa memberikan wawasan baru tentang peradaban Asyur. Para arkeolog berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Asyur melalui penelitian lebih lanjut. Gua berbentuk jeruji. Warga menemukan ada gua dan lubang misterius di dinding dasar sungai yang mengering tersebut. Penemuan-penemuan ini berada di kota Ana, Provinsi Anbar, Irak. Saat lubang-lubang ini ditemukan, banyak orang yang menghubungkan dengan pertanda akhir zaman dan kemunculan Ya'juj Ma'juj. Pasalnya lubang-lubang itu tidak berbentuk gua pada umumnya, tetapi berbentuk jeruji kotak persegi mirip pintu-pintu. Simpulan sementara para ahli, lubang misterius ini adalah situs kuno bersejarah yang tenggelam oleh debit air Sungai Efrat. Dan ketika debit airnya turun serta mengering, situs-situs itu muncul ke permukaan. Tapi ada juga para ahli yang menyebutkan situs tersebut adalah makam orang penting pada masa lalu. Di dalam makam itu tersimpan gunung emas. Ini dihubungkan dengan hadis Rasulullah SAW, kiamat tak akan datang atau terjadi sebelum Sungai Efrat mengering dan memunculkan gunungan emas dari dasarnya. Dan juga menghubungkan hal tersebut dengan Ya'juj Ma'juj dan hari kiamat. Lubang menyerupai pintu itu adalah tembok yang mengurung Ya'juj Ma'juj. Sungai Efrat menahan tembok yang mengurung makhluk yang bakal turun sebagai pertanda akhir zaman tersebut. Nah, ketika air Sungai Efrat mengering, maka Ya'juj Ma'juj bisa keluar dari tembok yang selama ini menahannya. Waduh, menurut kalian gimana nih guys? Patung-patung dan benda-benda ritual. Pada tahun 2023, para arkeolog menemukan sejumlah patung dan benda-benda ritual di Sungai Efrat yang mengering di Suriah. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan arkeologis terpenting dalam beberapa dekade terakhir. Patung-patung dan benda-benda ritual tersebut berasal dari periode Neo-Asyur pada tahun 911 sampai 612 sebelum Masehi. Patung-patung tersebut menggambarkan dewa-dewi Asyur seperti Asyur, Ninurta, dan Isar. Benda-benda ritual tersebut terdiri dari bejana, altar, dan jimat. Patung-patung dan benda-benda ritual tersebut menunjukkan bahwa orang Asyur menyembah dewa-dewi yang kuat dan mereka menggunakan ritual untuk berkomunikasi dengan dewa-dewi tersebut. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa Sungai Efrat dulunya merupakan pusat peradaban Asyur. Sungai Efrat merupakan sumber air dan transportasi yang penting bagi orang Asyur. Penemuan ini menunjukkan bahwa orang Asyur membangun kuil dan tempat ibadah di sepanjang Sungai Efrat. Bulan sabit subur. Bulan sabit subur adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di Timur Tengah yang sangat subur dan cocok untuk pertanian, membutuhkan pola bulan sabit di peta. Wilayah ini mencakup bagian dari negara-negara modern seperti Mesir, Israel, Lebanon, Suriah, Turki, Irak, dan Iran. Wilayah ini sangat subur terutama karena sistem sungai seperti Efrat. Air dan nutrisi yang dibawa oleh sungai-sungai ini membuat tanah di sepanjang tepi sungai sangat subur, cocok untuk pertanian. Itulah sebabnya wilayah ini menjadi tempat lahirnya beberapa peradaban manusia paling awal, termasuk peradaban Mesir kuno, Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Mereka mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di wilayah ini untuk mengembangkan pertanian, menciptakan teknologi baru, dan membangun kota-kota dan kerajaan yang maju. Fakta bahwa wilayah ini kaya akan sumber daya menjadikan wilayah ini sering dianggap sebagai tempat kelahiran masyarakat pertama di dunia. Sungai Efrat memainkan peran penting dalam sejarah manusia. Kedua sungai ini memberikan air dan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertanian dan memungkinkan peradaban manusia pertama berkembang di Mesopotamia, yang sekarang menjadi bagian dari Irak modern. Peradaban Mesopotamia yang termasuk Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Assyria
adalah beberapa peradaban paling awal dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Mereka menciptakan beberapa inovasi penting seperti penulisan, hukum, dan teknologi pertanian. Dan legenda mereka masih mempengaruhi budaya dan agama hingga hari ini. Homo erectus atau manusia purba. Sungai Nil, Sungai Gangga, Sungai Efrat hingga Sungai Tigris menjadi salah satu wilayah manusia membangun peradaban kuno. Peneliti mendapati manusia purba pun juga memilih area dekat sungai tersebut untuk hidup. Pada tahun 2023, sebuah tim arkeolog dari Universitas of Rocks menemukan fosil Homo erectus di Sungai Efrat yang mengering di Suriah. Penemuan ini merupakan yang pertama kali di wilayah tersebut dan memberikan wawasan baru tentang sejarah awal umat manusia di Timur Tengah. Fosil tersebut ditemukan di sebuah situs yang disebut Tel Al-Wabiyat yang terletak di dekat kota Deir ez-Zor, dan situs ini merupakan sebuah pemukiman Neolitik yang telah dihuni sejak sekitar 9.000 sebelum Masehi. Fosil Homo erectus ditemukan di lapisan tanah yang berasal dari sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Fosil tersebut terdiri dari tengkorak, rahang, dan beberapa tulang lainnya. Tengkoraknya memiliki volume sekitar 1100 cc yang lebih besar dari tengkorak Homo erectus yang ditemukan di Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa Homo erectus yang hidup di Timur Tengah memiliki otak yang lebih besar daripada Homo erectus yang hidup di Afrika. Penemuan ini menunjukkan bahwa Homo erectus telah menyebar ke Timur Tengah jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Sebelumnya, para ahli percaya bahwa Homo erectus baru tiba di wilayah tersebut sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Rawa-rawa. Pada tahun 2023 ini, para ilmuwan dari Universitas Birmingham di Inggris menemukan kembali rawa-rawa di Sungai Efrat yang telah mengering selama bertahun-tahun. Penemuan ini dilakukan menggunakan citra satelit dan drone. Rawa-rawa ini terletak di Irak, di wilayah yang dikenal sebagai rawa Mesopotamia. Rawa ini pernah menjadi salah satu ekosistem yang paling penting di dunia, tetapi mulai mengering pada tahun 1970-an sebagai akibat dari pembangunan bendungan dan irigasi. Pada tahun 2003, rawa ini telah hilang sepenuhnya, dan penemuan kembali rawa-rawa ini merupakan kabar baik bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Rawa-rawa ini merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan loh, termasuk burung, air, ikan, dan reptil. Rawa-rawa ini juga penting untuk masyarakat setempat karena menyediakan sumber air, makanan, dan obat-obatan. Para ilmuwan percaya bahwa penemuan ini kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah tersebut yang menyebabkan air Sungai Efrat meluap dan kembali mengisi rawa-rawa. Penemuan ini merupakan harapan bagi pemulihan rawa Mesopotamia. Para ilmuwan dan pemerintah Irak sedang bekerjasama untuk memulihkan rawa ini, guys, sehingga dapat kembali menjadi ekosistem yang sehat dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Kebenaran di balik keringnya Sungai Efrat. Setiap musim semi, air Sungai Efrat biasanya melimpah hingga ke kebun zaitun milik warga desa Rumaila di Provinsi Aleppo, Suriah. Tapi hari-hari ini sungai kuno itu hanya meliuk di kejauhan. Pohon-pohonnya meranggas, bahkan pasokan air minum kian langka. Ketika musim kering mendekat pesisir Laut Tengah, tidak sedikit penduduk di wilayah etnis Kurdi itu yang menuduh Turki mempersenjatai air sungai demi menumpas separatisme di wilayah Tenggara. Sungai Efrat bergerak sejauh 2.800 km dari Turki melalui Suriah sebelum bermuara di Irak. Masalah terbesar bagi Suriah dan Irak adalah sumber air di luar negeri. Hampir 50% air yang mengairi Sungai Efrat berasal dari Turki. Untuk menjamin pasokan yang adil, pada tahun 1987, Turki sepakat mengalirkan sedikitnya 500 kubik meter air per detik untuk Suriah. Akan tetapi, jumlahnya menyusut menjadi hanya 200 kubik meter per detik dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya boleh jadi berkaitan dengan politik, guys. Di Suriah, Sungai Efrat mengalir melalui wilayah Kurdi yang ancam bersitegang dengan Turki lantaran geliat terorisme Partai Buruh Kurdistan atau PKK yang ingin merdeka. Sejak belum lama ini, Ankara dituduh mempersenjatai air ketika volume yang mengalir melalui dam-dam di Suriah berkurang drastis. Juni silam, pemerintah di Damaskus kembali mendesak Turki agar menambah aliran air Efrat. Namun tuduhan itu dibantah seorang diplomat Turki kepada AFP. Menurutnya, Ankara tidak pernah memerintahkan pengurangan jumlah aliran air untuk alasan politik atau hal yang lainnya. Waduh, menurut kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah ya.